Ada apa, Nyi? Megah-megah begitu? Aduh, Gusti Dwi Pangga menghajar Nini Rati. Aduh, kasihan orang itu, Kang. Nini Rati, di mana? Dekat Tegalan. Dia mau kemari, Kang. Celaka. Makanya, Kang, jadi orang tuh jangan mau menuruti kemauan Gusti Dwi Pangga. Kakang sih, nurut saja seperti bebek. Oh iya, Nini Mesin di mana? Di Pancuran. Ada apa lagi? Aduh, mulai sekarang jangan biarkan dia keluar rumah. Ternyata dia itu buronan prajurit gelang-gelang. Hah? Makanya, Kang, mulai sekarang kita jangan sembarang menerima orang yang belum kita kenal. Kenapa menangis di sini, Nak? Ibu. Kenapa ibumu? Ibu dipukuli ayah. Ibu lari ke sana. Oh, orang tuamu bertengkar? Siapa namamu? Panji. Nama orang tuamu? Arya Dwi Pangga. Ibuku Nari Rati. Panji. Panji, aku pamanmu. Namaku Arya Kamandanu. Bohong. Benar. Pamanku pendekar.
Nah, sudah percaya? Paman hebat. Kalau begitu sekarang kita mencari ibumu. Anak tidak tahu adat. Tidak punya budi pekerti. Belajar dari mana dia kelakuan seperti begitu? Lalu bagaimana dengan anakmu? Saya tidak tahu, Ayahanda. Saya takut sekali. Karena Kakang Dwi Pangga sudah sangat kalap. Saya takut dibunuh. Panji, maafkan Ibu. Anak Mursal itu telah benar-benar menghancurkan semua harapanku. Kau masuk ke kamar Nyi Rongkot. Biar aku yang menghadapi anak Mursal itu. Rati, buka pintu! Keluar! Buka! Ayahanda. Jangan panggil Ayahanda. Aku tidak pernah punya anak yang berkelakuan seperti... Mau apa kau kemari? Saya mencari Narirati. Tunggu. Narirati itu istrimu. Dia punya rumah. Kenapa kau cari di sini? Dia tidak ada di sini. Maaf, saya tidak percaya. Jangan masuk. Keluar kau dari sini. Ayah? Jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu. Oh. Baik. Saya memang bukan anakmu. Saya memang anak Mursal. Tapi saya punya seorang istri yang saya yakin dia pasti ada di sini. Tidak pantas kamu punya istri. Karena kamu tidak mampu memberikan kasih sayang. Bawa kemari istri saya. Atau saya akan masuk dan menyeret dia ke rumah. Ha! Saya tidak akan pergi kalau tidak membawa Narirati. Aku hanya ingin mengambil hakku. Tunggu! Oh! Kalaupun saya kau anggap rusak, maka kamulah yang telah merusak hidup saya. Karena seharusnya kamu yang mendidik saya untuk jadi orang baik. Cukup, Kakang. Kau akan terkutuk berani memaki orang tua sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh. Aku datang dengan baik-baik.
tapi disambut dengan caci maki dan sumpah serapah. Bahkan aku dipukuli seperti seorang maling. Sudah, aku yang salah. Akulah yang salah. Mestinya aku tidak datang kemari. Mestinya aku mengadu kepada orang tuaku sendiri. Tapi aku takut kalau mereka kalap melihat aku akan siksa. Ayo kita pulang. Muak aku di rumah ini. Tidak. Kita selesaikan persoalan kita di sini. Ibu! Panji. Maafkan ibu ya, nak. Ibu telah meninggalkan kamu. Panji ikut paman Kamandanu, Bu, naik kuda. Benar kata ibu, paman memang hebat. Bawa masuk anakmu, Ratih. Tidak. Dia akan saya bawa pulang. Kita pulang. Kamu tidak usah macam-macam. Sabar, Kakang. Jangan dengan kekerasan seperti itu. Sebenarnya ada apa? Ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Penyakitnya tidak pernah sembuh, Kamandanu. Dia menyeleweng di belakang istrinya yang setia. Dan dia tega menyiksa istri yang ingin memperingatkannya. Aku akan melakukan apa saja yang ingin kulakukan. Kakang, sopan sedikit kepada ayah kita. Dia sendiri yang memilih untuk tidak dihormati. Ayo kita pulang. Tidak. Lebih baik Kakang yang pulang. Jernihkan pikiran Kakang. Baru jemput istri dan anakmu. Enak saja kalau bicara. Mereka keluargaku. Kenapa mau kalian pisahkan? Kenapa kalian ikut campur? Menghadapi manusia berhati batu, harus dengan palu, anakku. Dengar. Ayah macam apa yang memusuhi anaknya seperti itu? Minggir, Kamandanu. Jangan halang-halangi aku. Tidak. Baik. Rupanya kamu lebih suka kusakiti lagi perasaanmu. Aku akan kembali kepada orang yang juga kamu cintai. Aku akan ajak lagi Mesin untuk bermesraan, memadu cinta denganku. Lebih dari itu, Kamandanu. Aku sudah memetik buah dari pohon cinta yang kau tanam pada perempuan Cina itu.
Cukup, adik Kamandanu. Cukup. Sudah. Makanya kakak tidak usah cari gara-gara. Perempuan, pergi! Jangan sentuh aku. Ayah, Panji ikut. Ayah! Panji? Panji? Ayah, Panji ikut. Panji? Panji? Panji sama ibu. Ayah sedang marah-marah, nanti Panji dijewer. Terima kasih, Ayah. Ayah, kenapa Ayah belum kembali ke Leran? Apakah Ayah sudah bosan di tempat itu? Orang pesisir tidak bisa menghargai seorang empu seperti ayahmu, nak. Dan aku sudah memutuskan untuk tetap tinggal di rumahku. Apapun yang terjadi. Panji ingin ikut ayah. Panji kangen. Iya, besok kita pulang ya. Tapi sekarang kita tidur di rumah kakek dulu, Iya. ya? Sebenarnya, saya tidak ingin membebani orang lain, Nyi. Saya ingin seperti seekor Raja Wali yang terbang lepas di alam yang bebas, Nyi. Berbahaya, Nini Mesin. Di mana-mana prajurit gelang-gelang mencarimu. Sudahlah, di sini saja sampai keadaan aman. Di tempat yang aman seperti ini, yang lebih berbahaya telah menghancurkan jiwa saya dan juga masa depan saya. Saya tidak tahu, Nyi, apakah saya masih ada gunanya untuk tetap hidup. Nyai. Nyai. Gusti, kenapa jadi begini? Tolong aku, Nyai. Bawa ke kamar. Ya, Gusti. Saya akan masak air untuk mencuci luka Gusti. Iya. Kau Kamandanu.
kau telah menyakiti aku. Cepat panggilkan Kitangkur. Kau akan kubalas, Kamandanu. Kubalas. Tunggu balasanku. Saya mencari wanita asing yang bernama Mesin. Raden pasti saudara kandung Den Arya Dwi Pangga. Beliau adalah majikan saya. Dan kami tidak tahu orang yang Raden cari. Jangan berani-berani membohongi aku, orang tua. Kami tidak bohong, Den. Kalau Den Dwi Pangga memang kemarin singgah kemari. Kakak Raden itu majikan yang paling baik. Mungkin khawatir karena kemarau panjang kami menderita kelaparan. Padahal kami masih cukup bisa makan, Den. Saya tahu. Kalian telah berdusta. Ingat, kalian akan menyesal untuk itu. Kalau Raden tidak percaya, silakan periksa di dalam. Saya tahu. Ada seseorang yang sedang kalian lindungi. Ingat, Kisanak. Saya tidak pernah bisa mengampuni orang yang berani mendustai saya. Makanya, berkali-kali kan saya sudah bilang, Mbok ya jadi orang itu jangan nurut-nurut saja kata majikan. Kakang kan tahu ya toh, majikan kita itu mata keranjang. Bagaimana kalau ternyata Nini Mesin itu kekasihnya Raden Kamandanu? Iya, tapi bagaimana saya bisa menolak orang yang memberi nafkah pada kita? Raden Kamandanu pasti akan menemukan Nini Mesin. Dan tidak lama lagi Raden Kamandanu akan mengobrak-abrik tempat kita. Mengerti sampean?
Kamu dipangga. Dia itu kakak kandung saya sendiri. Dia juga yang menghancurkan cita pertama saya. Dia yang membuat hidup saya seperti buih, tanpa tempat berlabuh. Mesia, kamu tunggu di rumah Ki Pamungsu. Akan kuhajar lelaki biadab itu. Ha! 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 Apa dia jatuh dari pohon, maka tulang dadanya sampai remuk. Dan tulang keringnya saya kira juga retak. Saya tidak tahu, Ki. Saya tidak berani menanyakannya. Gusti Dwi Pangga pingsan setelah menyuruh Aki datang. Untung saya cepat datang. Kalau tidak, wah bisa gawat. Bengkaknya bisa sampai ke leher. Tapi gustimu ini tergolong kuat. Dan lelaki memang harus kuat segala-galanya. Sebentar lagi dia akan siuman. Saya pulang dulu. Iya. Beritahu saya kalau ada apa-apa. Baik. Ki, tunggu. Lebih cepat dari yang saya duga. Kenapa Raden bisa sampai begini? Rupanya perempuan itu ternyata serigala betina. Aki, tolong buatkan aku ramuan lagi. Jadi Raden berhasil. Kakang benar-benar binatang. Wanita itu masih dalam keadaan berkabung. Tapi Kakang tega-teganya melakukan semua ini, ha? Hah? Ibu kenapa? Dari tadi saya lihat kamu gelisah. Ada apa, Rati? Saya khawatir Kakang Dwi Pangga ada apa-apa. Sebaiknya saya pulang sekarang, Ayah. Kepala saya pening lagi, Nyi. Rasanya sakit sekali. Saya buatkan jamu ya, Nini. Mungkin ramuan dari Gusti Dwi Pangga kurang manjur. Saya buatkan ya, Nduk. Jangan sebut nama itu lagi, Nyi. Mau saya pijiti? Mungkin urat di leher Nini merasa tegang, ya? Cukup, Nyi. Biarkan saya sendirian. Saya mau tidur.
Mesin? Kakak. 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 Jangan permainkan aku. Mesin? Mesin? Kakak, apa kau tidak rindu? Aku rindu sekali, kakak. Mesin, kenapa kamu? Saya Kamandanu, bukan suamimu. Kakak, jangan Aku permainkan Kamandanu. saya. Mesin, Kakak. Mesin, aku Kamandanu. Mau apa kamu? Kamu apakan saya? Kamu yang aneh. Kamu mengira saya Lau, suamimu. Bawa Panji keluar, Nyi. Panji mau Baik, mengobati Nek. ayah. Ayah mau ganti baju dulu ya. Sana. Ayo. Maafkan saya, Kakang. Akulah yang harus minta maaf, Rati. Aku yang bersalah. Aku selalu menyakiti perasaanmu. Semua sudah berlalu. Lama saya mencoba untuk merenung ketika menginap di rumah Ayahanda Hanggareksa. Apa sebenarnya yang salah dalam rumah tangga kita? Saya menemukan jawaban yang hampir mendekati tepat. Apa? Selama ini kita kurang saling mengenal. Kalau saja saya bisa memahami sifat dan kelakuan Kakang, maka saya rasa saya tidak harus marah. Dan kalau Kakang bisa memahami kelakuan saya, Kakang tidak akan mungkin tega untuk mengkhianati saya. Karena bagi saya, tidak ada kebahagiaan lain selain hidup di tengah-tengah keluarga di antara Kakang dan anak kita Panji. Panji. Kemana dia? Sudah lama aku merindukannya. Panji sedang bermain bersama Nyi Lemus. Kasihan, dia terus-menerus mencemaskan bapaknya.
hati sanubarinya. Saya cenderung meyakini apa yang dilakukan Kakang Dipangga terhadap Mesinlah yang menyebabkan wanita itu menjadi putus asa dan mengganggu pikirannya. Jangan isi kepalamu dengan prasangka. Berpikirlah dari segi yang baiknya saja. Misalnya, tentang kesembuhan Mesin. Terus terang, Kamandanu. Apakah kau mencintainya? Meski kau tahu, dia bukan perawan lagi. Saya malah merasa terpanggil untuk bisa mencintainya. Karena alasan itu, Ayah. Bagaimanapun juga, Mesin membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Untuk bisa hidup di negeri yang masih sangat asing baginya itu. Apakah kamu kelak tidak akan menyesal? Ingat, jangan kamu jatuh cinta hanya karena perasaan iba semata. Sebab, begitu istri kamu nanti tidak mengibahkan lagi, perlahan tapi pasti, perasaan cintamu pun akan hilang. Entahlah, Ayah. Setiap saya menatap Mesin, saya seperti melihat sosok wanita yang seolah menjanjikan harapan-harapan baru dalam hidup. Kadang-kadang dia seperti ibu yang penuh belas kasih. Terkadang seperti teman yang menyenangkan dan cerdas. Ayah, dia bisa menjadi seorang kekasih. Atau sekaligus seorang bocah yang patut untuk dilindungi. Artinya, kau sudah mantap memilih Mesin menjadi istrimu. Begitu? Nanti kalau ayah sudah sembuh, kita ke rumah kakek ya, Bu. Panji kangen. Panji pengen naik kuda lagi sama Paman Kamandanu. Ayahanda Hanggareksa sangat memanjakan Panji waktu dia menginap di sana. Mungkin karena itu Panji kangen. Kakang izinkan aku antar Panji ke sana? Mbok ya disauti. Kalau ya bilang ya, kalau tidak mau bilang tidak. Boleh kan ya? Ya, tentu. Panji ingin lebih lama ketemu Paman Kamandanu kan? Panji nanti pergi sama ibu ya. Ayah di rumah saja, karena ayah belum boleh pergi terlalu jauh. Terima kasih, Ayah. Nyai, Nini ada apa? Kok kelihatannya Nini agak kurang sehat? Nyai Rongkot mau membuatkan jamu lagi buat saya? Tentu saja mau. Itu kan sudah kewajiban Nyai. Dan Kamandanu dan Gusti Hanggareksa menyuruh Nyai untuk meladeni apa saja yang Nini perlukan.
Perut saya sering mual-mual, Nyai. Saya takut jangan-jangan saya sekarang sedang... Itu mungkin hanya masuk angin. Nini kan belum menikah lagi. Tapi mualnya orang hamil itu beda londo. Sudahlah, tunggu saja di kamar ini. Nyai mau mengambil jahe. Tunggu, Nyai, saya ikut. Tidak usah. Nanti malah Nyai yang dimarahi. Anak itu memang keterlaluan. Perangainya buruk sekali. Lain dengan Angger Kamandanu. Bahkan dulu, Nyi Pangga mendapatkan istrinya yang sekarang itu tega menyakiti hati Kamandanu. Maksudnya Rongkot, istrinya itu bekas tunangannya Kakang Kamandanu. Sekarang Nini yang jadi korban. Saya tidak tahu harus bagaimana. Semua itu tidak pernah saya bayangkan. Menurut Nyai, apa yang harus aku lakukan? Padahal Tuan Anggareksa secara tidak langsung mendesak saya supaya cepat menikah dengan Kakang Kamandanu. Nyi Sanak mencintai Kamandanu. Kakang Kamandanu itu orangnya sangat baik. Pikirannya dewasa dan penuh pengertian. Rasanya saya bisa belajar untuk mencintainya. Kalau begitu, katakan saja kepadanya. Nyai tahu sifat Angger Kamandanu. Itu yang tidak mungkin saya lakukan. Saya tidak mau menyakiti perasaannya. Padahal sudah beberapa hari yang lalu saya mulai merasakan ada perubahan dalam tubuh saya. Kepala saya sering pusing dan saya takut akan memberikan aib kepada keluarga ini, Nyai. Mesin. Kak Lo. Aku merasakan kesedihan yang kau alami, Mei. Aku tidak mau kau sendirian. Kakak, aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Aku dengar kamu akan dikawinkan dengan Kamandanu. Tapi Kak, kelihatannya dia tidak mau mengawiniku. Kalau kamu bisa mencintainya, tidak mungkin Kamandanu akan menolak wanita secantik kamu. Kak Lo, ampunilah aku. Ada dosa yang telah kulakukan. Aku sudah mengkhianati cintamu, Kak. Tidak. Bahkan karena cintamu yang berlebihan kepadaku, maka peristiwa yang menjijikkan itu bisa terjadi. Kak, aku mengandung anak dari manusia itu. Apa yang harus kulakukan? Lelaki itu harus mengawinimu. Tidak, aku tidak mencintainya. Kakak, aku benci padanya. Tolong aku, Kak.
Itu sebabnya aku kemari. Aku mau membebaskan kamu dari penderitaan yang terus-menerus akan menimpamu. Aku tidak tahan lagi, Kak. Tolong aku. Aku tidak mau menolong kalau kau menyimpan dendam di hatimu. Kak, aku bingung dan aku ingin selalu bersamamu. Kalau Nini, apa yang telah kamu lakukan? Nini Mesin. Oh, Nini. Kenapa lagi, Nyi? Saya tidak tahu, Gusti. Sepertinya dia sengaja melukai tangannya. Cepat panggil dukun. Nyi, Penderitaanmu pasti berat sekali, Nduk. Sampai kau nekat mau bunuh diri. Ini semua karena ulah dari anak-anakku. Kasihan. Kalau saja Kamandanu mau berkorban. Terus terang, saya takut nasibmu akan lebih buruk kalau kau dinikahi oleh Dwi Pangga. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa diselamatkan kalau Raden mengawini wanita itu. Pertama, Raden akan menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan wanita itu. Kedua, Raden akan memberikan kekuatan semangat kepada seorang wanita yang putus asa. Ketiga, Raden akan mengangkat aib yang akan menimpa orang tua Raden sendiri. Sebentar lagi kamu akan ke neraka. Rake Pantanjana akan membunuhmu. Dan asal kamu tahu, Mesin sudah aku laporkan kepada prajurit gelang-gelang. Dia dan juga Hanggareksa pasti akan ditangkap. Kamu pun akan ditangkap kalau berani pulang ke Kurawan. Binatang pun tidak akan tega mencelakakan saudara dan orang tuanya sendiri.
aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, Kamandanu. Cepat sarungkan pedang itu. Kisanak bisa mati. Cepat sarungkan. Jangan takut. Aku istrimu, Kakang Empu. Sri Managi. Kau datang menjemputku? Bangun! Bangun! Ayo, bangun! Ayo! 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 Ayo ikut! Ayo! Celaka, Mesin. Nini Mesin, kamu harus pergi jauh sejauh-jauhnya. Tentara gelang-gelang akan menangkap kamu. Nyi Ronggot, saya pergi. Ayo. Kalau maksud tuan-tuan mau menggeledah rumahku, terpaksa aku akan mempertahankan hakku. Tidak usah ngeyel, Hanggareksa. Aku punya saksi yang melihat kamu menyembunyikan perempuan itu. Renteng, bawa saksi itu kemari. Prajurit, bawa dia kemari. Kau Dwi Pangga, kau benar-benar bukan anakku. Anak durhaka. Langkai dulu mayat kami. Orang ini dalam lindungan pemerintahan Kediri. Minggir! Serang!